bersama saya Titi Tufimus Mau. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan hukum dagang dan hukum bisnis. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis tidak terlepas dari hukum sebagai alat pengendali. Nah, dalam dunia usaha dikenal dengan dua istilah, yaitu hukum dagang dan hukum bisnis. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Namun, titik perbedaannya terdapat pada ruang lingkup, di mana ada sumber hukum dan penerapannya. Seringkali banyak masyarakat di luar yang mengatakan bahwa sama saja ya hukum bisnis dan hukum dagang sama-sama mengatur tentang bagaimana kita menjalani sebuah kerjasama. Nah, tapi di sini saya menjelaskan bahwa ada titik perbedaan yang tersendiri. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada ruang lingkup dan penerapannya. Nah, pemahaman yang jelas mengenai kedua hukum dagang dan hukum bisnis ini penting, terutama dan dalam menghadapi perkembangan ekonomi di era global saat ini. Nah, di sini sebelum kita masuk untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang hukum dagang dan hukum bisnis, kita harus pahami dulu apa itu hukum dagang dan apa itu hukum bisnis, dan apa perbedaan sih di antara kedua hukum ini. Apakah ada sama, ada kesamaan, atau ada perbedaan? Nah, dan saya juga akan lebih memperjelas dengan contoh kasus supaya lebih kita memahami. Jadi di sini kita masuk di dalam pengertian hukum dagang. Nah, di sini saya ambil dari beberapa sumber dari buku hukum dagang. Nah, di sini hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Nah, berarti hukum dagang ini dia masuk dalam hukum perdata yang mengatur antara pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Nah, menurut kitab undang-undang hukum dagang atau KUHD, hukum ini mencakup hal-hal seperti ada jual beli, ada pengangkutan, ada perantara dagang, ada asuransi, ada surat berharga sih. Dan hukum dagang dia memiliki sifat klasik dan lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengatur transaksi perdagangan konvensional. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa hukum dagang ini lahir dari kebutuhan masyarakat. Jadi adanya kebutuhan masyarakat, makanya terjadi perdagangan atau terjadi hubungan timbal balik seperti kerjasama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti itu. Nah, saya mengambil beberapa dasar hukum yang memperkuat tentang hukum dagang dan hukum bisnis ini. Yang pertama ada KUHD atau dengan bahasa Belanda Wetweg van Koophandel. Nah, yang kedua ada hukum perdata, di mana di buku 3 tentang BW, tentang perikatan maksudnya. Buku 3 BW tentang perikatan. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa pengertian hukum dagang tersendiri. Nah, saya akan menjelaskan juga tentang pengertian hukum bisnis, di mana hukum bisnis itu dia mencakup luas ya, dia lebih luas lagi dari hukum dagang. Menurut saya kutip di sini, menurut Munir Fadi tahun 2002, hukum bisnis dia menyatakan bahwa hukum bisnis adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur kegiatan manusia dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Artinya di sini, dari Munir Fadi ini, berarti hukum bisnis mencakup segala bentuk kegiatan ekonomi. Dalam dunia modern seperti pendirian perusahaan, ada juga investasi, ada juga pasar modal, ada marger juga, ada akuisisi, hingga perlindungan konsumen. Nah, di sini bukan saja pengertiannya, tapi dia juga mencakup ada dasar hukum juga yang mengikat hukum bisnis ini.
Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu tentang perseorangan terbatas. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 itu tentang penanaman modal. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, di sini saya akan masuk dalam perbedaan hukum dagang dan hukum bisnis. Ini kita masuk dalam intinya supaya audiens atau pendengar teman-teman di luar sana mengetahui titik perbedaan dari hukum dagang dan hukum bisnis ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari ruang lingkup. Dalam ruang lingkup, kegiatan perdagangan tradisional ini dari hukum dagang, kegiatan perdagangan internasional di mana adanya jual beli, adanya pengangkutan, adanya asuransi, dan adanya surat berharga. Dan seluruh kegiatan ekonomi dan bisnis modern itu ada perbankan, ada investasi, pasar modal, dan market. Nah, itu dari ruang lingkup ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan membahas yang berikutnya dari sumber hukum. Nah, di sini di dalam hukum perdata, hukum dagang, dia ada KUHD dan KUH perdata dan berbagai undang-undang ekonomi modern kalau bisnis ya teman-teman. Nah, ada sifat hukumnya juga, bukan sekedar hanya ruang lingkup, sumber hukum, tapi juga ada sifat hukum. Nah, di sini kalau hukum dagang dia bersifat klasik, sempit, dan bersifat privat. Nah, kalau dalam hukum bisnis dia bersifat modern, luas, dan mencakup aspek publik dan privat. Jadi hukum bisnisnya lebih luas ya teman-teman daripada hukum dagang. Jadi ada subjek hukumnya juga. Kalau hukum dagang adanya pedagang, perantara, pengangkut. Kalau hukum bisnis di mana adanya pengusaha atau investor atau biasa yang dibilang korporasi ya teman-teman, korporasi atau lembaga keuangan. Nah, di sini supaya kita lebih memahami lebih jelas tentang perbedaannya, saya mengambil beberapa contoh kasus supaya kita lebih mendalami tentang perbedaan ini. Saya mengambil kasusnya, yang pertama kasus hukum dagang teman-teman. Saya ambil satu persatu, yang dimana CV atau CV Jaya Mandiri mengirimkan barang perdagangan berupa bahan bangunan ke PT Sentosa melalui perusahaan ekspedisi laut. Nah, dalam perjalanan sebagian barang rusak karena kelalaian nahkoda kapal. Nah, analisisnya di sini teman-teman. Kalau kita lihat dari awal saya sudah menjelaskan ada dasar hukum. Di sini saya memakai pasal 466 dan 490 KUHD tentang pengangkutan barang. Nah, perusahaan pengangkutan wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang selama proses pengiriman. Karena sekitar ini termasuk dalam ranah hukum dagang, karena menyangkut perjanjian pengangkutan dan tanggung jawab pelaku usaha dagang. Nah, jadi mungkin teman-teman sedikit bingung soal ini karena hukum kok nahkoda kapal atau kapal yang bertanggung jawab atas pengiriman barang? Jawaban saya di sini ya teman-teman, karena dalam pasal 496 sampai 490 kalau itu tentang pengangkutan barang. Jadi mau bagaimanapun yang mengangkut barang dari PT Sentosa mengangkut ke CV Jaya Mandiri melalui kapal, dan pada saat perjalanannya terjadi kerusakan barang, maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang itu dari PT Sentosa. Nah, kita masuk yang kedua, contoh kasus hukum bisnis. Nah, di sini saya ambil kasus hukum bisnis. Ada PT TBK melakukan merger dengan PT ABC untuk memperkuat posisi di pasar. Jadi hukum bisnis ini
saya ambil lebih ke posisi pasar. Setelah market, sejumlah karyawan mengalami PHK tanpa kompensasi yang layak dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, saya mengambil dasar hukum yang saya pakai di sini dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas. Ada juga pasal 122 sampai 133 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Nah, kasus ini melibatkan aspek hukum perusahaan, ada ketenagakerjaan dan perjanjian bisnis. Kasus ini termasuk dalam ranah hukum bisnis karena cakupannya meluas pada penggabungan perusahaan dan perlindungan tenaga kerja. Karena terjadi PHK maka adanya perlindungan tenaga kerja. Nah, jadi hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata, teman-teman, yang mengatur hubungan hukum dalam bidang perdagangan tradisional. Kalau hukum bisnis, dia mencakup aturan yang lebih luas dan lebih luas, modern, meliputi seluruh aspek kegiatan usaha dan ekonomi. Perbedaan dari kedua ini terletak pada cakupan sumber hukum dan karakteristik. Jadi, hukum dagang mengatur transaksi seperti pengangkutan jual beli, sedangkan hukum bisnis mengatur kegiatan seperti market, investasi, dan perbankan. Nah, jadi di sini ada saran dari saya, diperlukan adanya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang agar sesuai dengan perkembangan hukum bisnis di era sekarang yang modern. Selain itu, pelaku usaha harus memahami kedua bidang hukum ini agar dapat menjalankan kegiatan bisnis secara legal dan etis, bukan ilegal ya teman-teman. Nah, jadi sekian sedikit materi dari saya untuk kepada audiens supaya lebih memahami titik perbedaan dari hukum dagang dan hukum bisnis. Jadi sampai jumpa ya teman-teman di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.